Yang banyak juga teman-teman usulkan pada saat saya nanya di Instagram, yaitu ayam goreng Pak Supar. Kita lihat ayam goreng Pak Supar seperti apa. Wah, ini dia ayamnya. Ayamnya tuh oily gitu, berminyak gitu. Dia nggak terlalu garing-garing banget, jadi dia masih ada empuknya dan rasanya tuh gurih. Apalagi ini sambelnya, kita harus pakai tangan, makanya tadi udah cuci tangan dulu. Sambelnya tuh seperti sambal ayam kalasan, jadi dia sedikit manis, nggak terlalu pedas, tapi bikin kita jadi pengen ngambil ayamnya lagi. Sama satu ini yang enak itu juga sop buntutnya. Sop buntutnya ini tipe yang cair dan rasanya tuh ada ketomat-tomatan di sini. Beda, tapi ini sop buntutnya jenis yang seger lah, nggak terlalu berat. Dan buat teman-teman kalau suka pete, ayam ini sama pete sama sambal ini. Buat yang suka lebih pedas lagi, ada sambal mentah juga di sini, ada sambal terasi, ada sambal mentah. Tapi kalau buat saya agak kepedesan, jadi saya lebih pengen menikmati ayamnya sama sambalnya ini yang khas. Ini saya suka pete, walaupun nggak banyak-banyak ya, cuman sedikit aja, setengah dibagi dua lagi jadi 1/4 pete. Ini mah ada harum-harumnya sedikit ya. Wow. Entah gimana ayam goreng sama sop buntutnya ini berpadunya tuh serasi. Oh, tambah ada ampla. Waduh, ini amplanya enak juga ini. Bener-bener rasa ayam goreng tradisional yang bikin kayaknya nggak pernah cukup, kita mau makan berapa aja tuh. Oke, udah selesai makannya. Ini luar biasa, enak banget, perut kenyang dan rasanya nggak ada cukupnya. Ini satu ayam harganya satu potong tuh Rp21.000 dan nggak mungkin makan satu potong, minimal tuh 2 potong, 3 potong. Ini tidak mengecewakan sama sekali. Ini salah satu ayam goreng terlezat yang pernah saya coba, dan akhirnya misterinya terkuak karena saya tadi tanya ke pelayannya, Pak Supar tuh siapa? Pak Supar tuh ternyata pendiri dari ayam goreng Pak Supar. Ya iyalah, makanya namanya dia dipakai. Tapi nama lengkapnya itu Suparwoto. Nah, sayangnya beliau itu tanggal 20 Januari 2020 itu meninggal, dan besok ini mereka tutup karena mereka mau ngadain 40 harian dari Pak Supar. Pak Supar tuh bisa lihat di lukisannya itu dulu tuh cuman pedagang gerobak tahun 74 sampai akhirnya bisa bikin restoran yang nggak gede sih, tapi dikenal sampai ke luar Semarang. Recommended. Asem-asem Kohlim. Kuliner tak lekang oleh zaman di Semarang. Asap dari panci berisi sayur asem-asem di rumah makan Kohlim di Jalan Karanganyar, Gabahan, Semarang, mengepul saban hari mulai pagi hingga sore. Aroma kuliner khas itu tercium sampai muka warung, mengundang orang-orang yang lewat untuk mampir sejenak. Inilah warung legendaris yang dikenal warga sebagai salah satu warung makan tertua di Semarang. Menu kuliner utama di sini adalah asem-asem, tertulis tahun pertama rumah makan itu berdiri di salah satu sudut bangunan, yakni pada 1978. Kuah keruh berwarna coklat dituang cepat oleh para pegawai setelah para tamu memilih tempat duduk. Tetamu bisa menyaksikan secara langsung asem-asem itu berpindah dari panci perebusan ke mangkuk klasik bergambar ayam jago. Memang warung Kohlim seperti warteg. Pemasaknya di tengah, sedangkan tempat duduk pelanggannya mengitari dapur mini membentuk formasi letter U. Di situ tak cuma menyediakan asem-asem, tapi juga berbagai lauk. Ada 50 menu totalnya. Beberapa di antaranya capcay, sayur tahu, udang goreng, sayur bening, sayur lodeh, dan sayur rumahan lain. Yang terkenal memang asem-asemnya karena resepnya dari Oma, istri Kohlim, ujar Pix Willy alias Kohlim, 81 tahun, saat ditemui di warungnya. Jalan Karanganyar nomor 28 C4 Gabahan, Semarang Tengah, Semarang.
Kohlim mengatakan rahasia resep turun-temurun ini terletak pada campuran 3 bumbu dapur andalan yang membuat sayur tersebut segar, yakni asam jawa, belimbing wuluh, dan tomat, juga pada daging dan urat yang menjadi komplemen utama sayur tersebut. Sayur asem-asem Kohlim memang benar-benar segar, meski isinya sederhana, yakni hanya daging sapi bagian sendoro alias daging dalam, daging usus alias kisi, urat, dan potongan cabai Jepang. Semangkuk sayur itu memiliki rasa yang amat kaya. Rasa asam dari asam jawanya tak terlalu mencolok karena diseimbangkan dengan 2 sayuran pencipta rasa asam lain, yakni tomat dan belimbing wuluh. Bau dagingnya pun tidak beraroma menyengat alias prengus dalam bahasa Jawa. Teksturnya empuk dan lembut lantaran direbus hingga 2 jam. Sedangkan kuahnya terasa manis khas masakan Jawa Tengah. Tiap-tiap sendok yang masuk ke mulut rasanya meningkatkan gairah selera makan. Pengunjung tampak tak rela menuntaskan semangkuk asem-asem itu. Mereka rata-rata menyeruput sampai tetes kuah terakhir. Enak banget. Segar, kata salah satu pengunjung. Resla. Kini, warung makan bergaya Cina Jawa tradisional itu dipegang menantunya, Suwarti, 53 tahun. Perempuan asli Semarang itu mengatakan telah menerima resep warisan, yang hingga sekarang kudu dijaga konsistensinya. Bila ingin menjajal asam-asam Kohlim, Anda bisa berkunjung ke warungnya mulai pukul 7 hingga pukul 17. Harga seporsi asam-asam dibanderol Rp33.000.